Terus yang ngalamin first hand how complex, complicated, and manual it was. Sebenarnya di Indonesia itu waktu itu udah mulai orang pakai Grab, pakai Gojek, Tokopedia, Traveloka buat OTA gitu kan. Sebenarnya udah banyak orang pakai teknologi tersebut ya untuk di B2C side, tapi di B2B semuanya manual. Rasanya very lonely. Orang-orang merasa kayaknya aku sendirian loh, gak ada yang ngerti loh. Tapi ternyata semua leader ngerasain hal yang sama sebenarnya. Interestingly, semua ngomongnya sama dan terlepas karirnya itu di profesional banget ataupun entrepreneurial banget ya. Lucunya ya, mereka itu rata-rata bilang entrepreneurial qualities itu is still very very important everywhere. Karena buat teman-teman semua yang mungkin juga tahu ataupun pakai sistem pembayaran, aku selalu ingetin cek yang benar, investornya siapa, apa kondaknya kayak gimana. Banyak kasus yang sudah terjadi di mana uang pembayarannya ini diblok sama polisi. Case-nya apa? Ya simple. Case-case pengambil volume scam, volume judol, volume apa dan lain-lain itu. Kita dengan bangga bisa bilang, lu orang nggak usah khawatir, duit di paper nggak mungkin hilang. Nah, Yosia, kalau boleh with your own words, paper itu apa sih sebenarnya? Oh, paper itu sebenarnya dulu cerita sedikit ya, mungkin sering dibilang karena namanya catchy gitu, sering dibilang jualan kertas lah, jualan stationery lah, jualan apa gitu. Apalagi kita dulu waktu itu brandnya masih kecil kan ya. Nah, dipikir saingan sama Kompas Gramedia lah atau apalah gitu ya. Tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi kita paper itu kalau aku sendiri ya bahasanya, walaupun ini belum tentu bahasa yang kita pakai di luar, kita selalu bikinnya, kita tuh mau bikin B2B payment company. Ya, B2B payment company itu berarti mau fokus untuk bikin masalah-masalah pembayaran bisnis ya, B2B gitu ya, biasanya bisnis yang lebih kompleks daripada B2C, itu semuanya bisa kita bantu, bisa kita digitize, bisa kita bikin automated, bisa kita bikin akses finansialnya juga bagus gitu. Apakah ini timbul dari pengalaman pribadi, ataukah kamu merasa kayaknya ini bisa cuan nih karena ada pain-nya customer nih gitu? For me personally, memang B2B itu dekat di hati karena my family business dari dulu B2B. B2B di industri gula. Jadi hal-hal soal B2B itu bahkan kita lebih familiar dibanding B2C. Dalam family business dan sebagainya lah ya. Jadi kalau ditanya banyak sih pengalaman pribadi ya sebenarnya. Salah satunya dulu pernah diajak my koko gitu ya, my brother naik pickup truck gitu ya untuk bawain gulanya dari Kelapa Gading ke Kuningan gitu ya. Kita bawa gula tuh waktu itu naik pickup bareng, kepanasan, bingung kan, ini kenapa sih kok panas banget kok. Dia ngomong, oh iya soalnya kita ini kan gula itu industri margin kecil ya, margin tipis sembako. Jadi AC unitnya kita take out gitu. Supaya nggak sembarangan dipakai supir-supir ini nyalain AC gitu kan. Itu beda bensinnya lumayan. Iya. Nah, mungkin sebenarnya niat ngerjain aku aja. Nah, terus sampai situ ngalamin proses tukar faktur gitu ya di hotel tersebut, almost kayak 1 jam ngantri, ya kayak ngantri Disneyland di Jepang gitu lah ya. Yeah. Tapi minus all the fun gitu kan. Nah, terus kepanasan, lebih panas lagi di situ ya, karena kan nggak ada supplier buyer itu masuk ke lobby bintang 5-nya mereka ya. Maksudnya kan ke loading dock yang super panas di belakang. Terus yang ngalamin first hand how complex, complicated, and manual it was. Padahal waktu itu udah tahun 2016 ya. 2016, kalau Tia ingat, sebenarnya di Indonesia itu waktu itu udah mulai orang pakai Grab, pakai Gojek, pakai segala macam gitu ya, Tokopedia, Traveloka buat OTA gitu kan, e-commerce. Jadi sebenarnya udah banyak orang pakai teknologi tersebut ya. Untuk di B2C side, tapi di B2B semuanya manual, mau dokumennya, mau pembayarannya dan sebagainya. Jadi waktu itu ngelihat, wah lumayan aneh ya, apalagi kita datang waktu itu belum lama dari US, merasa kok aneh antara B2B sama B2C jauh banget, ketinggalannya jauh banget. Padahal kan ini harusnya malah yang lebih advance ya, bisnis sama bisnis itu, tapi kenapa malah lebih ketinggalan jauh gitu kan? Nah waktu itu jadi very triggered untuk bantu beresin di sana. Makanya kepikiran bikin paper. Nah waktu itu my co-founder si Jeremy juga sama, dia family bisnisnya di B2B, mostly di office supply. Dia beneran office supply by the way. Jadi yang lebih nyerempet kayak Gramedia itu dia mungkin. Nah dia bikin tinta printer yang merek-merek white label gitu ya, bukan merek Canon. Terus kemudian dia jualnya ke distributor sama office supply.
So jadi makanya kita senang dan passionate memang soal B2B. Cuman yang waktu itu kita realize cukup early adalah waktu 2017-2018, kan aku tetap merasa kasihan ya sama kokoku waktu itu. Karena dia bener ya kayak dia tadi cerita ya, dia ngangkutin barang sendiri, karungnya gitu ya. Karena dia ini megang sub distributor yang bukan langsung company-nya my dad sebenarnya. Oke. Ya, jadi anggaplah mungkin pewaris yang disuruh belajar dulu merintis gitu ya. Nah, banyak ya di Surabaya juga ya. Nah, terus disuruh begitu, jadi dia lumayan hands on tuh ngerjain semuanya sendiri, ribet lah ngantri tukar faktur gitu-gitu. Nah, so aku merasa kasihan waktu itu. Aku bilang, kok mau nggak tak kenalin tiga potensial customer. Ada yang distributor, ada yang restoran dekat GI situ, terus ada produksi minuman ya kalau nggak salah around Jabodetabek. Mau nggak tak kenalin nih customer baru, bagus nih, oke. Nah, terus dia waktu itu tiba-tiba bilang gini, moh, bingung kan, kenapa moh lu mau dikasih customer baru kok nggak mau sih gitu, moh. Terus dia ngomong satu hal yang I still remember to this day. Jangan salah Yos, bukan truknya nggak bisa, bukan gulanya nggak ada, tapi uangnya nggak cukup untuk muterin jadi temponya. Nah waktu itu aku kaget sih dia. I started to realize, oh ternyata problem di B2B ini bukan cuma soal digitalisasinya, tapi soal cash flow temponya. Karena di B2B hampir semua things itu ternyata run on tempo. Waktu itu aku baru realize. Kalau di B2C kan enggak ya, beda ya. Pokoknya ya udah bayar gitu kelar. Adalah kadang ngutang tapi itu jarang. Kalau di B2B tempo itu is almost crucial part of the game gitu ya. Dan tempo dari supplier maupun tempo ke customer sebaliknya ya. Nah, tapi menurutku juga tragis at the same time. A company nggak berani bahkan nambah ke customer atau menolak customer simply karena mereka dipaksa jadi bank, ya kan? Dipaksa harus minjemin orang jadi bank. Nah, aku sebagai orang engineering kan tanya dong ke dia, kenapa lu jadi bank sih? Kenapa nggak suruh minta tolong bank untuk bantuin atau gimana? Dia bilang, Yos, kebanyakan bank di Indonesia itu nggak mau kalau nggak pakai jaminan, gitu kan? Oke. Tapi aku nanya lagi dong, loh kalau dari research aku tahu, gitu kan, namanya orang engineering, dari research dulu gitu. Di bank itu kan ada metode peminjaman tanpa kolateral, kayak invoice financing lah dan sebagainya gitu-gitu. Aku udah cek di Indo juga harusnya ada kok secara teori gitu ya kalau ada di ini. Dibilang benar. Tapi Yos, masalahnya bank-bank itu kebanyakan kalaupun mau melakukan invoice financing, cuman mau kalau melakukan buat Carrefour lah, buat Unilever lah, dan segala macam. Kenapa? Karena kalau mereka lakukan invoice financing, berarti mereka harus ngecekin satu-satu kan. Bener nggak ini invoice-nya? Bener nggak ini supplier-nya? Bener nggak ini buyer-nya? Bener nggak pembayarannya, transaksinya? Nah itu mereka bisa lakukan pakai namanya trade checking. Ya, mirip kayak audit lah. Telepon, misalnya dia sama aku, supplier sama customer ya. Telepon ke Tia bener gak sih Yosia ini your customer, setiap bulan mungkin beli kayak 100.000 US atau something gitu ya. Terus udah kan gak percaya gitu doang ya, Bang kan tanya ke Yosia, bener gak sih Tia ini your supplier gitu kan, pembayarannya berapa sih kamu sebulan. Nah kalau cocok, semuanya cocok, oh ya udah berarti valid nih, bisa dicairkan. Nah itu trade checking ya, bahkan kita mau terima investment pun sama kan, namanya audit juga melakukan itu. Cuman bank nggak akan mau melakukan itu buat kebanyakan bisnis yang ada di market, kecuali yang gede-gede doang. Ya. Karena kalau nggak too costly kan buat mereka. Teleponin satu-satu, mesti ngecek dan sebagainya. Nah ini yang membuatku sadar, oh ternyata dua hal ini saling berkaitan loh harusnya. Kalau kita bisa digitalisasi dokumen supplier dan buyernya, dan juga things in between, verified digitally ya, therefore cheaper, kita nanya balik ke bank kan, Bang lu mau nggak sih sebenarnya kalau bisa terverified datanya untuk financing ke SMB? Oh, bukan mau doang ya, mau banget. Cuman selama ini we don't have the way untuk bisa bikin verifikasi, audit checking, trade checking ini dengan cost efficient manner, murah. Nah itu kenapa kita sebenarnya bikin paper, konteksnya di sana sih. Ya, jadi kita mau hilangin tukar faktur, yes betul. Kita mau automate dan ngebantu bisnis-bisnis yang sisi supplier ataupun buyernya, doesn't matter. Tapi kita juga mau unlock financial access dari situ. Kayak financing dan sebagainya.
Ini Tiba-tiba yang serius kamu banget ya. yang kamu cerita bener banget sih, Yos. Jadi waktu kamu cerita tadi ya, yang kok kamu moh aku gak gelem gitu kan. Ini aku ngerasa banget. Kalau boleh back time gitu 15 tahun yang lalu aku tuh jualan mochi. Oh, mochi makanan nih. Mochi makanan. Oh, oke. Sama Pia, tapi nggak se-fancy yang kita pikir, jualan mochi lucu gitu, enggak. Aku tuh pakai sepeda motor, belakang aku ada bak. Oh, wow. Jadi itu mochi aku bawa 20-30 gitu ya, ke supermarket, ke Papaya. Oke, sama ngantri 1 jam untuk masukin barang. I see. Ya kan, ngantri panas. Lah mbak, aku sih mbak gitu kan. Engko tak beli pentol lah mbak gitu. Ya wis mungkin cek boleh gitu kan. Wis masuk. Itu keliling itu satu ngirim. I see. Waktu mau minta duit, ih kayak ngutang. Iya, betul sih. Iya kan? Itu koko kamu kayak gitu aku relate banget gitu kan, kayak bener. Waduh, Cece ini datang mau nuker faktur. Iya. Bisa aja sih, Cece tunggu Ya, gitu dibilang, kan. nggak boleh sih, tanggalnya cuma boleh tanggal 5 sama 25. Iya benar. Dan harus jam sekian sampai jam sekian. Lu lewat ya udah. Iya, benar. You miss it gitu kan. Wih, itu PR banget gitu kan. Terus kesana harus 3 jam ngantri sama sales-sales yang lain. Iya, betul. Panas-panas. Panas-panasan, terus masih bawa nota-nota kan. Udah kayak sayur asin gitu kan. Yang 3 rangkap, 2 rangkap. Iya benar. Ini aja ya, yang ini bisa, yang ini belum bisa karena ini nanti retur apa, cariin barangnya. Kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Kan? Itu aku kerasa banget, aduh susahnya ini jualan kayak gini nih, susah banget waktunya gitu. Hire orang untuk ngelakuin itu juga nggak gampang juga sih. Ke satu nggak gampang, nggak balik duitnya. Iya, itu kan. Nah, itu cair, dapat dapat cek. Ceknya mundur 1 bulan. Untuk ngumpulin itu nota, itu harus ngumpulin 3 bulan. Bener. Gue jual mochi 1 tepak itu 15.000. Ya itu udah dimakan sama orang, udah jadi energi, udah jadi selanjutnya gitu ya. Itu gue dibayarnya masih 3 bulan lagi loh. Iya benar. Itu gila banget sih. Itu exactly sih, itu benar banget. Itu exactly. And I think interestingnya itu happening across industry. Ternyata nggak cuma F&B tok, tapi juga banyak sih. Bahkan I was very surprised waktu kemarin ngobrol sama salah satu user kita di dunia kreatif ekonomi ya gitu ya. Dia, keren banget karena baru ketemu Ekraf aja kayak ngomong kreatif ekonomi. Padahal bukan, enggak. Padahal dia tuh punya production house, house film gitu. Terus ya ngomong loh, yes, you don't know how hard tempo itu di dunia kreatif ya. Dibilang ternyata setengah mati banget, kayak kadang-kadang artis lah, kayak termasuk mungkin KOL dan sebagainya itu temponya beneran setengah mati. Dan for them mungkin bahkan yang purely beneran pencaharian utama dari situ, wah itu suffernya susah luar biasa. Nungguin kadang brand event kayak ya brand-brand gede ya yang apa udah go public itu juga kadang bayarnya bisa setahun, 3 bulan, 5 bulan, padahal projectnya udah kelar gitu ya. Nah, so it's apparently not just in F&B, bahkan fisik gitu ya. Ternyata di hampir semua hal itu begitu. So bener banget sih dia. That's what trigger me to create. Oh ini ternyata problemnya gede banget dan memang kita juga familiarity-nya tinggi di situ, punya passion di sana ya. That's why we started Paper sih di 2017 ya. Jadi dari pain-nya sendiri ya, si Koko yang bilang moh itu tadi ya. Ya karena waktu itu dia ngerjain aku ngajak ya, itu ada gunanya juga sih. Itu jadi ke-trigger beneran, oh ini masa sih kita udah sekolah jauh-jauh gitu kan gak bisa solve problem ini. Gitu ya. Awalnya gitu sih, awalnya kayak pede gitu ya. Sekarang masih pede tapi pedenya udah gak sengawur dulu gitu kan. Kan masih muda, young and stupid. Yang stupid. Gak, filmnya dulu Young and Dangerous. Oh gitu ya. Yang film apa? Hongkong ya. Zaman itu kelihatan banget ya usianya. Nah, tapi kalau tadi dibilang nih, dari pain-nya Yosia yang sama Koko tadi nganter ke hotel, terus hotelnya harus yang tempo segitu panjang. Terus aha momen, gue bikin sistem yang bisa seperti ini. Itu kan gak cuman lu tidur, lu bikin terus besok-besok jadi gitu kan. Itu pasti ada prosesnya juga. Boleh diceritain gak? Sebenarnya sih usually aha moment tuh agak overrated ya. Gitu ya. Maksudnya aha moment tuh biasa kan orang mikir kayak langsung gitu ya, sekejap ting banget gitu. Ya kalau di film-film memang harus dibikin gitu kan ya. Tapi I think usually it's a series of understanding, knowledge, experience, terus juga ada trigger-trigger tertentu gabung jadi jadi mikir gitu kan. Waktu itu memang triggernya bener yang kayak kejadian tadi itu I experience myself. Tapi juga ada trigger itu karena my background dulu di komputer. Terus kemudian juga I develop couple things before Paper ya. Waktu itu sudah pernah bikin sistem buat CIMB Niaga, pernah bikin sistem buat
Sampurna Group yang di Cikarang apa Karawang ya, aku lupa ya, di daerah Jakarta gitu kan ya. Jadi I've done projects sebelum Paper. Waktu itu bikin kayak small software development company untuk bikin kompleks sistem ya. Nah jadi for me ya memang senang bikin sistem gitu kan ya, senang bikin aplikasi dan sebagainya. So waktu itu ya langsung kepikir ya ini harusnya bisa lah diaplikasikan gitu ya, maksudnya dibikin sistem supaya bisa automate. Kita pernah implement ERP juga, pernah implement other things, terus digabung dengan realization. Iya ya, di Indonesia ini kayaknya juga belum banyak orang pakai ERP ataupun bahkan accounting tadi ya. Dia sempat mention. Jadi mau nggak mau kita harus back trace. Nggak bisa cuman bikin jalurnya kayak paymentnya sama invoicingnya doang. Tapi mau nggak mau harus bikin juga kayak accounting sama inventory-nya. Nah, karena kita nggak bikin ini di US ya. Lain kalau kita bikin ini di US, kita realize, oh ya nggak usah bikin lagi. Cukup integrate sama satu accounting system di sana, contohnya kayak QuickBook gitu ya. Itu udah 80% of the market. Nah, jadi kalau mau ya nggak main kita bikin dari awal, nggak usah, connect aja. Tapi kalau di Indo, kita semua yang ada fitur accountingnya aja digabung, mungkin usernya baru 100 sampai 200 ribu kali. Untuk digabung semuanya ya, itu kalau accounting fiturnya banget. Jadi masih jauh dibandingkan berapa juta tier 1, tier 2 city business owner, not to mention kalau kita mau ambil numbernya pemerintah yang 60 juta itu ya. Berarti menurut kamu ya nggak ada cara, harus bikin sendiri gitu ya? Harus bikin sendiri. Makanya kita masih maintain sampai sekarang. Tapi kita juga karena memang tujuannya bukan mau jadi QuickBook-nya Indonesia gitu ya. Memang enggak, itu bukan goal kita. Makanya kita nggak masalah integrate sama Accurate, integrate sama Odoo, integrate sama yang lain-lain, SAP gitu ya. Buat kita nggak masalah. Karena tujuannya kita lebih ke B2B payment-nya. Gitu ya. Fitur-fitur yang accounting dan lain mendukung untuk bisa ke sana. Gitu. Nah ini menarik banget ya. Jadi kalau teman-teman jujur, Yosia, sebelum dengar cerita kamu ya, aku tuh kayak merasa Paper apa ya? Ini kan mungkin tim marketingnya datang juga nih. Ntar tolong dijualin maksudnya grupnya gitu kan. Tapi begitu kamu cerita tentang, oh ya karena si Koko bilang moh gitu kan. Aku juga sama itu kayak aku gitu. Aku dulu nganuin faktur tuh 2 jam gitu kan sama peda motoran panas-panas. Jadi teman-teman yang senasib ya, berarti kamu sangat perlu Paper gitu. Nah, tapi kalau tadi kita bilang aha momennya tuh sebenarnya nggak cuman yang kayak karena Koko bilang moh, sebenarnya itu banyak banget gitu. Oh ternyata pembelajaran, ada pengalaman, merefleksikan diri, ini benar nggak ya arahnya ke sini. Banyak banget step by stepnya, layer per layernya gitu. Tapi kalau kita tarik nih Paper dari 2017, sekarang udah 2025. Terakhir aku baca berita kalau nggak salah by tahun ketiga ya, you multiply sudah kali 200, betul ya? Oh, sebenarnya by tahun tapi sebelumnya ya. Kalau pendapatku soal ide itu mungkin juga faktor, mungkin aku orangnya overthinking aja sih. Bisa jadi ada orang-orang mungkin yang lebih spontan gitu ya, pikir oh ya langsung dikerjakan. Kalau kita mungkin anak engineering agak lebih overthinking gitu. Mesti mikirnya ini gitu nyambung nggak gitu ya. Itu satu. Tapi kalau by 3 tahun pertama kita sempat growth significantly juga. Tapi ya memang dari user base yang sangat kecil ya. Karena ternyata freemium modelnya kita, di mana softwarenya itu gratis, terus kemudian baru yang berbayar itu kayak pembayarannya apa dan sebagainya itu ternyata working pretty well. Nah itu yang bikin growth trajectory yang pertama tuh waktu itu. Ya, mungkin naik berapa puluh kali mungkin ya. Ya waktu itu di 2019-an ya, 2019-an. Nah, tapi kalau growth trajectory lagi itu terjadi yang lebih kencang inflection point-nya gitu ya. Itu 2021 ke 2023 juga. Nah, waktu itu yang malah grow-nya 120 kalian ya. Sejak dari 2021 ke 2023 sampai sekarang lah gitu. Menurut kamu triggernya apa bisa segitu? Apakah customer langsung absorb-nya tinggi banget? Ataukah tim marketing perlu kita kasih reward gitu kan? Waktu itu kebetulan belum pada ada. Jadi gak dapat kalian, sorry ya. Ini tapi fakta, mereka berdua belum dapat. Join kapan? 2024 kan nanti. Ya, jadi ini faktanya, bukan cuma menghindari pertanyaan sensitif tapi. Ya. Nah, waktu itu sebenarnya kalau pas yang 2019 memang growth drivernya lebih ke arah premiumnya ya. Ya karena waktu itu orang melihat software itu mahal, harus bayar atau harus sekalian bajakan. Ya. Nah kita ngomong daripada lu pusing bajakan segala macam, ya udahlah, baik kita sama-sama gratis kok.
ya kan. Dan tapi malah lebih bagus buat purpose untuk invoicing, untuk payment dan sebagainya, untuk accounting. Nah, jadi itu yang kita bikin. Ya, itu yang bikin growth spurt pertama lah. Growth spurt kedua lebih banyak faktor. Ada 3 faktor yang 2021 ke atas ya. Faktor pertama itu kita realize waktu itu kan post COVID ya, habis COVID. Nah, memang orang beneran mau go digital itu real setelah COVID. Nggak kayak sebelum-sebelumnya orang kan banyak ngomong doang ya, kayak oh ya mau digital. Tapi ternyata nggak bener-bener digital. Masih belum beneran make action lah gitu. Nah, itu satu. Kedua, waktu itu Oktober 2021 finally orang terbitin pemerintah terbitin namanya e-Materai ya, resmi tuh by Permennya Bu Sri Mulyani kayaknya Oktober 2021 itu keluar officially. Nah, kita waktu itu jadi the first company yang langsung adopt itu di market. Nah, bukan karena sogok menyogok ya, enggak. Waktu itu karena memang kita udah ngantri duluan. Kalau mau ngantri tukar faktur kita ngantri paling depan ya. 2018 akhir udah knock their door gitu ya, Peruri. Nah, jadi makanya jadi partner bagus sampai sekarang. Terus ketiga, kita itu waktu itu udah mulai mikir bahwa kebanyakan perusahaan ini kita supportnya waktu itu sebagai supplier atau vendor. Tapi sebenarnya mereka ini kalau di supply chain kan dua-duanya ya. Biasanya kan buyer sama supplier at the same time. Karena biasanya pasti beli dari tempat lain sama jual lagi tempat lain. Nah, jadi kita mikir kenapa nggak kita coba approach mereka sebagai buyer yang bisa bayar ke suppliernya. Nah, makanya waktu itu kita keluarin fitur yang paper payout. Yang memang jadi one of our most successful feature yang changing the industry juga sekarang for people to do B2B payments on credit card. Nah, so these 3 factor combine itu yang sebenarnya ngebantu kita banget sih to grow. Ya, gitu. Tapi kalau yang tadi kita bilang karena paper payout ini ya, berarti kamu selalu balik lagi ke needs-nya orang-orang yang B2B itu sebenarnya apa sih? Betul. Balik lagi ke sana terus ya. Karena kita lihat paper payout ini kan sebenarnya uniknya ya. Sebenarnya ceritanya gini, kenapa waktu itu kita bikin paper payout? Karena kita sendiri sebagai founder sebenarnya sering kepepet cash flow juga ya, karena founder itu kan kehidupannya nggak seindah-indah yang di ya mungkin by now orang-orang tahu ya, mungkin kalau dulu dipikirnya sangat indah dan sangat nyaman kemana-mana gitu. Karena sekarang banyak kejadian di dunia startup. Tapi waktu itu kita sering juga posisi cash flow mepet dan sebagainya. So sering me and my co-founder itu bayar server, bayar ads, apa segala macam itu pakai kartu kredit kita sendiri kan. Lumayan kan bisa molorin pembayaran kadang 30-40 hari ya di situasi-situasi kepepet tuh kepake banget gitu kan. Nah, terus jadi mikir juga, kenapa ya ini nggak bisa dipakai di dunia B2B yang biasa ya? Kalau kita nganggap kita B2B tech lah gitu ya. B2B yang common kok nggak bisa gitu kan. Nah, jadi kita mikir, ya udahlah coba kita pikirin gimana caranya supaya ini bisa kita pakai gitu ya di dunia B2B. Terus lahirlah makanya paper payout itu sih, ya, untuk manjangin tempo. Ini karena sendirinya merasa butuh gitu ya? Iya, karena kita selalu merasa, tapi kita orangnya nggak keblinger ya. Maksudnya gini, kalau aku selalu mikir kita merasa butuh, akunya merasa butuh, belum tentu orang lain merasa butuh. Ya, karena kita kan ada uniqueness tertentu di startup dan sebagainya ya. So kita selalu validate, makanya aku selalu spend time dengan user itu banyak sih. Spend time dengan customer user itu banyak. Sebulan sekali pun sekarang masih rata-rata sekali aku ketemu user biasanya. Random aja, nggak perlu juga disiapin apa segala macam, nggak pingin misalnya my team, my RM ada yang lagi ketemu user kan pasti ya, mereka tiap minggu tiap minggu bilang, aku ikut dong salah satu pokoknya jadwalin yang bulan ini satu dong gitu kan. Nah terus aku join aja dan aku bilang nggak usah perkenalin sebagai CEO apa segala macam, nggak usah, pokoknya datang akan dianggap kita sebagai tim CS juga nggak apa-apa. Ngobrol aja sama mereka untuk kadang-kadang tanya-tanya validasi ini bener nggak gini kan. Nah sama kayak Tia tadi juga, aku itu waktu dari tahun 0 kelihatan kayak orang tech banget ya, tahun 0 tahun 0 sampai tahun 2023 awal, nomor handphoneku yang ini tuh masih jadi nomor 2 di websitenya Paper sebenarnya, sebagai CS ya. Dan mungkin orang nggak tahu, dipikir apa, karena aku emang nggak ngaku ya, aku biasanya bilangnya oh ini dengan siapa, mereka kadang ada yang curiga nih, kayaknya Anda ini salah satu ownernya apa bukan? Saya bilang enggak, saya just customer success Paper gitu. Jadi supaya maksudnya ngobrolnya nggak aneh gitu loh, kan mereka mau komplain apa ya silahkan gitu kan. Nah tapi memang udah pensiun melakukan itu di 2023 karena tim CS kita juga udah getting stronger and better. Tapi that was the case for the first 6 years ya of the company.
So makanya bahkan user-user yang lama kadang-kadang masih ping me on this number sih. Kadang-kadang masih tanya, Kak ini gini nih. Oh ya kalau ada isu, oh ya maaf Kak, gini. Pak, kita coba improve gitu. Berarti sebenarnya kita deket sama customer itu ribet, kita harus balesin. Tapi sebenarnya itu kita kayak dapet tim audit gitu ya. Oh persis dong dia. Aku selalu ngomong ke tim, gak tau ya, kalau aku dari dulu selalu punya hati buat customer, walaupun mereka kadang-kadang ada yang ngomel-ngomel yang gak jelas, kadang-kadang ada yang mungkin cuma tanya apa tapi ngomelnya panjang lebar gitu ya. Tapi aku selalu bilang gini, kalaupun orang itu kadang ada yang baik banget juga sih ngomong, thank you banget ya ini ada paper segala macam gitu kita kebantu, itu juga of course very happy ya. Tapi even orang komplain, aku bilang ke teman-teman, kalau mereka bother to complain, then it means they care. Ya. Karena kebanyakan orang kayak if you download an apps itu ya, nggak jelas nih, udah delete aja gitu kan. Ya kan? No question us gitu kan. Kalau mereka bother to complain, berarti mereka masih care. Mereka mau pakai. Percaya sama kita. Betul, dan mereka mau mengusahakan ini kenapa sih? Udah mungkin mereka suka certain things of the application, tapi kurang di sininya doang. Nah, itu yang I appreciate, I genuinely appreciate. Itu yang kita mau bayar pun nggak bisa nemu tuh ya. Iya, orang-orang yang benar-benar pakai, mereka merasa salahnya di sini nih yang ngasih kamu blind spotnya gitu ya. Yep, and we need that. And I think most company justru fail bukan karena terlalu dekat sama customer sih, hampir nggak pernah denger ya dia. Yang kejadian malah sebaliknya, karena lupa asik-asik di kantor doang, nggak pernah ketemu customer, nggak ngerti customer. Sibuknya meeting mulu di kantor misalnya 10 jam. Ini bukan nyindir siapa-siapa ya, kita pun kadang kena dosa itu juga ya, kadang sibuk meeting 8 jam, 10 jam. Tapi ribut ternyata yang mau dibikin semuanya nggak relate ke customer. Buat apa? Mending ketemu customer 2 jam, tahu oh iya ini pastinya begini nih gitu. Bukan pusing siapa bener siapa salah gitu. Nah, tadi kalau kita udah cerita nih dari tahun 0 ya Ichi. Tahun 0 ya. Tahun 0 sampai sekarang 2025 nih ya. Kira-kira yang paling challenging buat kamu tuh apa sih? Atau beberapa yang menurut kamu paling challenging ya? Pasti kalau buat startup, apalagi di 5 tahun pertama itu hampir kehabisan duit lah ya. Hampir bangkrut. Itu yang paling challenging. Sekarang bisa agak ketawa karena dulu sih super sedih gitu ya. Merana. Tapi kita sempat sih dia waktu itu mungkin terutama di 4-5 tahun pertama ya, sempat susah fundraising, sering ditolakin investor. Kenapa? Boleh dibilang karena dulu investor itu jarang mau invest di B2B startup. Banyak kan investnya di consumer startup ya. Kayak model-model ya yang all the consumer companies yang you know lah. B2B itu masih jarang banget. Memang benar this has changed the past 3 years. Tapi dulu-dulu susah. Mereka kadang juga merekanya pun nggak ngerti ini loh, nggak ngerti B2B. Nah jadi itu kenapa kita lumayan susah. Waktu itu that's very challenging sih. For me personally, waktu itu kita udah punya 80 orang, terus kemudian harus mikirin gimana caranya supaya tetap dapat funding dan sebagainya. So waktu itu what I'm super happy with adalah me and Jeremy itu core value-nya sama. Di saat-saat mepet itu kita udah dapat seed funding ya. Seed funding sih dapat waktu itu di tahun 2018, tapi kan mepet-mepet gitu ya. Jadi waktu itu my co-founder Jeremy dia malah tambahin modal dulu ke company untuk manjangin couple months. Sayangnya waktu itu belum dapat lagi investor, masih antu another 3-4 bulan. Nah udah dong, aku tahu pasti harus giliranku. Ya udah, kita terpaksa jual aset, kita masukin ke company. Sampai gitu. Iya, waktu itu jual rumah basically gitu. Masukin company to save the company di ini sekitaran 2021 2022. Itu udah married. Udah punya anak dulu. Itu istri enggak? Lu gila ya, ini ujungnya kemana enggak kelihatan gitu. Dia yang mantap dan semangat. Enggak apa-apa, kita jual aja, kita mikirin nanti tinggal ya pikirin lagi lah di mana segala macam, coba mungkin masih bisa pakai keluarga punya ini aset yang ini yang itu gitu ya. Jadi malah dia yang mantep banget waktu itu dia. So, mungkin karena si Jessica-nya karena tadi kamu bilang dekat sama customer. Yes. Dia udah ngerasain si Tiang yang jual mochi yang dikacangin 3 jam 1 hari ini, dia ngerasa gua harus belain si Tia gitu. Bener. Itu ya. Itu bener karena dia selalu spend time sama customer. Dia tahu sparknya customer itu gimana kan. Dan waktu itu memang kita udah mulai rilis paper payout, growth-nya juga udah signifikan sih. Dalam 6 bulan aja kayaknya udah grow almost 5 to 10 times ya waktu itu ya, which is very massive kan. Nah jadi
waktu itu kita udah merasakan early suksesnya sebenarnya. Tapi kan tetap kan belum dapat investor, duit tetap mepet. Nah, dan juga belum tentu all the team in the company thinks the same gitu ya, dan tahu apa yang kita bayangin. Jadi tricky-nya for me waktu itu, aku orang yang believe tapi juga punya backup plan ya. Kita kan harus responsible enough to do that. Nah, jadi waktu itu backup plan-nya aku udah siapin juga sebenarnya ngobrol sama beberapa calon pembeli yang kalau ada apa-apa bisa beli company-nya. Ya paling nggak kan berarti save some of the team in the company dan sebagainya ya. Nah, itu udah ada sebenarnya. Ya, itu udah ada. Sebenarnya ada dua atau 3 calon pembeli gitu ya. Nah, tapi waktu itu just one day before signing nih ya, mau signing jual beli karena lagi mepet-mepet nih Ranwi, dan aku udah masukin duit nih ke company ya. Duitnya udah masuk ke situ. Si Jeremy juga udah masukin. Terus somehow waktu itu aku nanya, ya ini kalau religiousnya ya, aku doa sama Jess juga sama my wife. Kita doa puasa waktu itu. Tapi kita ngomong ke Tuhan tuh gini, Tuhan aku tapi minta jawaban itu super jelas. Ya, karena we know this is one of the hardest decision in my life yang bisa ngefek ke banyak orang ya, kayak 80 orang in the company. Lain kalau my mom and dad pass away, mungkin dia pasti doa sedih gitu ya, tapi nggak banyak choices yang bisa kita lakukan ya, karena kita ngikutin aja medical prosesnya, kita do the best lah gitu kan ya. Nah, tapi yang ini tuh kan beneran decision kita matters gitu ya. Waktu itu doa puasanya sebenarnya lumayan lama ya, sebulan lebih. Terus aku minta tanda yang jelas Tuhan. Jangan yang tanda kayak tipis-tipis doang, kayak apa suara-suara di kepala doang sendiri gitu ya. Aku minta yang jelas, yang super jelas gitu kan. Tapi ya Tuhan baik sih. Tuhan waktu itu kasih jawaban super jelas dia. Just one day before harusnya kita signing something besoknya ya, term sheet dan kawan-kawan untuk jual beli. Ada telepon dari investor. Waktu itu, random banget, investornya juga udah lama gak hubungan. Jadi bilang, Yos, masih ngurusin paper kan ini nih? Iya, masih ngurusin paper gitu kan. Kita tertarik nih kayaknya mau invest nih. Gitu. Boleh nggak kita segera ngatur ketemuan minggu depan gitu. Itu kalau nggak salah hari Kamis atau Jumat. Minggu depan nih gini. Kita kayaknya tertarik nih dan ngobrol minggu depan kan. Nah, aku kaget sih waktu itu karena wah ini kok nggak disangka-sangka timingnya pas dan sebelumnya ini. Tapi kan udah setup semuanya besok itu nggak tiba-tiba bisa begitu ya. Nggak bisa dong. Aku telepon si Jeremy dulu dong gitu kan. Ya kalau my wife udah tahu ya dia semangat aja si Jess. Telepon Cer, gimana nih? Ini doa gini dapat suara Tuhannya gini tiba-tiba ada si ini call gitu ya dari venture ini gitu. Dia bilang itu kan belum term sheet, belum apa segala macam, baru mau ngobrol doang kan gitu kan. Ya udahlah. Maksudnya aku bilang coba deh kamu pikirin aja, aku bilang gitu. Kamu pikirin, kita pikirin bareng gitu ya, pikirin dalam hari ini ya, coba kita pikirin gitu kan. Semangatnya gimana, mimpi awalnya gimana, kita mau ngapain gitu kan ya. Terus ya udah, terus ya nggak lama tutup telepon. Kayaknya sekitar sejam kurang dia telepon lagi dia si Jeremy. Iya sih. Ya karena ini tapi ceritanya dipersingkat ya. Karena sebenarnya kita udah pernah ngalamin kemurahan Tuhan tuh bukan cuma yang case ini sih. Ya, di paper juga ya. Tapi waktu itu dia bilang, ya kalau lu bilang begitu, gue sih percaya suara Tuhan lu biasa nggak meleset sih Yos. Gitu dia. Terus dia bilang, ya udahlah kita YOLO lah, dia bilang lah, YOLO. Kita batalin yang besok. Kita katakan kita go still fundraising biasa gitu ya. Dan cari investor lagi. Ya udah, ya kita waktu itu memang yang ini nggak enaknya ya, aku nggak enak banget juga ini karena sama orangnya sebenarnya baik dan memang mau proses untuk beli dengan baik. Tapi waktu itu ya nggak bisa, aku langsung telepon ke dia, bro, sorry banget nih, kayaknya kita decided nggak jual company-nya gitu ya, dan kita mau go sendiri untuk fundraising lagi sendiri. Sorry banget. Ini karena dia sebenarnya udah meeting sama kita beberapa kali ya, udah siapin CFO-nya, legalnya, apa segala macam. Untuk term sheet signing besok, kita bilang sorry nih nggak bisa. Dan aku nggak enak karena aku yang setup dan aku yang engage dari awal. Malah kan aku yang nanya dia awalnya dan sebagainya. Tapi gimana lagi gitu, aku bilang nggak bisa deh, itu langkah imannya, kita decide drop the thing. Waktu itu kita diomelin sama investor juga, ya, karena existing investor juga
yang bener aja kan, jangan gila. Kayak mainan ini ya. Enggak, kita bilang kasih kita waktu lah. Ya. Kita akan show. Nah, puji Tuhannya on a hindsight, si investor kita yang existing yang pertama ini sampai kalau ketemu kita sekarang bilang, I never seen in my career, 10 years in my career di VC, such a turnaround. Such a turnaround. Ya, maksudnya dia nggak. Dan itu kita bilang ya, itu kemurahan Tuhannya gitu. So sampai sekarang kita bisa di sini ya because of that. So that was one of the hardest moment di paper sih waktu itu. Although kalau boleh nambah, walaupun tahu udah panjang lebar ceritanya ya, sorry gitu. Kepanjangan. Kalau sekarang itu mungkin the past 2 years challenge terbesarnya sih lebih di manage organization sih. Ya, karena sekarang kan kita udah 200 orang lebih ya. Nah, jadi dan mungkin to your point tadi, even kayak hire orang-orang yang sudah lebih pengalaman, lebih pinter gitu kasarannya gitu ya. Tapi kok malah problemnya tambah susah ya. Kita aku notice ya. Susahnya itu kadang-kadang apa ya, jadi tambah banyak faktor. Mungkin mereka juga layernya mesti kita kupasnya itu lebih pinter kasarannya apa ya, lebih pinter ngibul gitu kali. Lebih pinter segala macam gitu, lebih pinter. Ini kok tambah macam-macam gitu, kita ngomong apa bisa jadi apa gitu ya. Dan kedengarannya masih tetap bener gitu kan, padahal beda. Nah, jadi my struggle recently challenge mungkin lebih on people sih, on people, managing people dan make sure the organization tuh bisa run in the right way, itu yang selalu masih jadi current challenge, tapi udah lebih belajar mungkin 1,5-2 tahun ini. Tapi itu another biggest challenge sih. Menurut kamu nih resistensinya user nggak mau pakai paper tuh apa sih? Oh, resistensinya user nggak mau pakai paper ya? Udah tahu nih ini this is the solution of your business, tapi mereka nggak usah deh, ntar aja gitu. Iya, biasanya ini sih dia, mungkin mereka tak ada beberapa layer ya. Satu itu gini. Mereka tuh biasanya ketakutannya gini, karena bisnisnya kan biasanya startingnya lumayan manual ya. Manual. Mereka berpikir, perubahan ke full digital ini pasti massive nih ya, massive change harus. Apalagi kalau mereka perusahaannya mungkin udah 50 orang, 100 orang gitu-gitu ya. Biasanya tambah ribet. Atau sebaliknya mungkin bahkan company-nya cuma 3-4, mereka juga mikir, apakah bisa ya mereka adopsi teknologi baru. Biasanya sih lebih seputar ketakutan soal itu. Cuman yang bisa aku ngomong di sini, gak usah khawatir sih. Kalau di paper kita sebenarnya paham banget ketakutan itu. Makanya kita udah bikin paper itu bisa dipakai semi manual, semi digital, atau full digital. Bisa. Contohnya nih ya, kirim invoice harus digital nggak? Enggak. Di paper lu bisa bikin invoice-nya, tapi bisa di print PDF-nya juga tetap bisa kok. Jadi mau tetap ada customer yang minta lebih manual, ada supplier yang minta lebih manual, ada yang minta lebih digital. Kita bisa cater lewat paper justru. Nah itu mungkin ketakutan atau miskonsepsi yang orang bisa jadi masih ada. Ya. Karena kita punya, itu memang job kita untuk bikin justru the transition is very easy, very smooth kan. Nah terus kedua, kalau aku notice yang terutama mungkin di Surabaya kan banyak yang kadang-kadang pewaris atau mungkin pewaris tapi juga perintis gitu ya, karena disuruh bikin apa dulu sama parents-nya gitu ya. Nah biasanya merasa susah meyakinkan kayak generasi sebelumnya gitu kan ya. Tapi kalau aku malah mau bilang gini, generasi sebelumnya itu nggak anti teknologi kok. Buktinya mereka juga ngelihat diajarin pakai WhatsApp lah, pakai AI terakhir ya gitu, AI apa gitu juga seneng kok. Ngelihat kayak keren ya ternyata bisa gini ya. Nah justru menurutku cara untuk bikin kelihatan keren di depan generasi pertama adalah implementasi teknologi jalan dan seru gitu ya. Mereka juga seneng. Mereka malah ingin belajar gitu kan. Bukan malah berdebat dengan mereka mungkin soal proses bisnis yang basic-basic gitu. Karena buat mereka kalau yang basic-basic banget yang lebih tradisionalnya mereka mungkin agak susah. Tapi kalau ngomongin sekalian teknologinya ini beda loh. Kayak ngomong e-commerce lah segala macam. Itu kan mereka juga excited ya ngeliat anaknya mungkin lakukan begitu. Nah itu yang mungkin aku pengen share sih ke teman-teman. Ini aku sharing sedikit nih dari ceritanya Yosia tadi, itu bener banget. Kemarin tuh aku barusan ketemu sama satu temen ya, sama penerus dan pewaris nih. Ini dia tuh tiap hari ngerjain nota manual. Ya, dia jualan plastik nih ya, pabrik plastik. Kemana gitu, ke Makassar kemana? Nota nih mana nyo? Cari no gitu. Cari nota gitu. Terus papanya ini bukan nggak kerja loh. Papanya tuh jam 8 sampai jam 8 itu ngecekin nota. Gitu kan. Terus si anak nih bilang, "Pa,
ganti dong. Nggak bisa Nyo. Gitu. Terus aku tuh bilang sama temen aku, kenapa kok dia merasa nggak bisa? Karena dia tuh melakukan something yang urgent, tapi not important. I see. Jadi energinya udah habis di sana. Iya, betul. Nggak bisa aku disuruh mikirin yang jangka panjangnya. Iya, strateginya gitu. Strateginya udah nggak bisa. Nah, aku bilang sama temen, this is where kamu masuk. Nggak bisa nih yang urgent dan not importantnya nih harus diberesin. Ya cari orang luar lah untuk kerjain supaya dia merasa, walah ternyata selama ini aku tuh hidupnya cuman survival, nggak bisa mikirin secara jangka panjang. Which is sebenarnya itu semua udah terjawabkan dengan paper gitu kan. Ya, ini menarik dia. Kalau aku boleh tambahin ya, justru orang mungkin sering salah kira takut malah kena fraud. Gitu ya. Memang fraud banyak di dunia industri. Tapi justru aku mau bilang di sini pengalamannya kita punya puluhan ribu bahkan ratusan ribu user, mulai dari yang small medium sampai yang large enterprise. Mereka itu justru specifically pakai paper untuk ngurangin fraud. Baik itu fraud internal ataupun fraud eksternal. Contoh ya, kalau fraud internal, kalau pakai sistem, justru malah lebih susah. Kalau semuanya dipaksa digital ya, mereka mau main-mainin faktur, apa segala macam, itu semua keteris tuh. Ya, version 1, version 2-nya. Walaupun mungkin pertama kelewatan, kita nggak ngecek tiap hari, begitu kita cek aja 1 bulan ke belakang, kelihatan. Kalau fisik malah susah. Ngeterisnya mau gimana satu-satu segala macam setengah mati. Apalagi kalau udah ngomong ratusan nota, ratusan invoice, itu susah loh ya kan. Nah, jadi malah sebaliknya kalau semua keteris digital itu susah. Di mana-mana gitu kan. Makanya kenapa government mau implement kayak e-proc dan sebagainya kan konsepnya sama ya. Ya tadi mau nyokok pentol tadi kan kalau pakai digital semua susah. Nggak bisa. Nggak bisa di pentolnya. Kan pasti nggak bisa gitu karena. Jadi itu kuncinya justru harus digitalisasi begitu. Ya malah ngurangin internal fraud satu. External fraud juga berkurang karena ada usernya kita kayak kemarin ngobrol sama Karamika ya, dia jualan piring-piring cantik gitu-gitu. Dia justru ngomong selama ini sering kena fraud gara-gara dapat bukti transfer palsu. Ya kan, kadang-kadang kan susah kan ngecek begitu bukti transfer dan sebagainya. Nah sejak pakai paper, dia pokoknya nggak peduli kalau nggak statusnya di paper paid, ya kan berarti itu dibayar digital kan ya, full digital, dia nggak akan proses. Karena itu meyakinkan buat dia dan dia beneran tahu uangnya masuk. Kita juga semua kan resmi semua ya, ISO semua segala resmi. Dan kita udah proses transaksi juga banyak gitu kan, triliunan per bulan. Jadi buat dia pokoknya kalau nggak masuk ke paper statusnya invoice-nya paid, dia nggak akan proses barang. Jadi dia menghindari banyak external fraud. Ya. Makanya internal external fraud ini malah kalau biasanya kan bener ya, generasi pertama itu suka paling takut nanti ditipu orang. Justru malah bisa diyakinkan kalau pakai sistem malah nggak akan ketipu orang. Betul. Gitu. Iya benar. Aku masih ingat dulu yang si papanya temanku tadi tuh, notanya hilang satu. Nah, satu nota tuh udah ratusan juta kan. Apalagi kalau B2B. Nah, nggak bisa ditagih gitu kan. Bener. Sisi itu bilang nggak ada kok notanya, nggak ada. 2 rangkap loh di tempat kamu pasti ada. Nggak ada, udah habis. Bener ya. Iya, dia lumayan tahu banget soal B2B. Karena udah ngerasain itu kan ngantrinya gitu. Bener, itu kalau hilang jadi alasan nanti sama customer. Terus kemudian toh kalau kita mau bilang, nanti orang mungkin bilang, wah tapi kan customerku tetap minta antri tukar faktur. Nggak apa-apa, tetap bisa pakai paper. Print aja yang pakai e-materai itu, tangan-tangan di atasnya itu tetap valid kok. Ya. Itu kan secara legal semua valid. Ya kan? Nggak boleh ditolak bahkan sebenarnya. Itu kan e-materai itu udah resmi semua kan. Dan di print pun boleh kok, itu PDF-nya ada QR-nya. Bahkan QR itu bisa dicek tuh dia. Kalau udah dikasih e-materai ya, bisa dicek itu dokumen ada yang ngerubah-ngerubah PDF-nya apa enggak. Bisa sampai Karena gitu. kalau PDF-nya kerubah itu kan enkripsi gitu ya. Nah, kalau dirubah enkripsinya itu break. Jadi sebenarnya kelihatan nanti bahwa ini pernah ada yang rubah dokumennya. Oke, berarti paper udah mikirin sampai ke sisi legalnya, sisi semuanya ya. To be honest itu partly juga gara-gara user sih. Karena banyak masukannya user ngomong ke situ, terus kita lihat dan fiturnya di e-materai juga memang enkripsi, kita jadi tahu ini modelnya bisa. Oke. Kalau berarti aku sums up ya, ya. Kan ceritanya tadi ada agama gitu ya, Kristen. Aku ini lagi Buddhis / Hindu. Oh, Buddhis / Hindu. Iya, jadi lagi mendalami dua ini gitu. Jarang. Pancasila banget pokoknya. Nah, yang aku dapetin tadi dari cerita kamu adalah, ini mungkin teman-teman yang dengerin ya, untuk jadi leader itu noise-nya banyak banget. Di dalam hati, di dalam suara kita tuh kayak cocok ini, itu banyak banget. Ya teman-teman ya. You need the clarity like crazy, man. Yang tadi kamu bilang kamu doa puasa gitu. Kalau aku meditasi, mutih gitu kan. Betul. Putih gitu. Meditasi diem aja gitu. Karena apa? Karena kita tahu there's bigger power yang kasih kita energi. Yang noise-nya tuh sebenarnya the fact or jawaban tuh sebenarnya sudah ada.
Cuman terlalu banyak suara-suara di pinggir-pinggir yang bikin kita tuh nggak yakin gitu kan. Itu Pasti. manusiawi banget, parts of the journey juga. Jadi makanya clarity itu didapetin dari mana, ternyata kalau aku selama ini ya ketemu sama banyak CEO, sama founder-founder, mereka selalu punya suatu backingan, someone behind them. Either it's Jesus you call it, or maybe you call it the universe, or Allah, or someone. Tapi mereka tahu manusia, gue kayaknya nggak bisa deh, ini nggak kuat deh gitu. Itu satu titik yang aku tarik ya. Persis. Yang kedua yang tadi aku dapat dari Yosia adalah managing people yang kerasanya kayaknya orang ini pintar tapi kok kayaknya enggak ya. Questioning yourself, questioning your team, questioning everything, itu kayaknya jadi makanan sehari-hari gitu. Persis. Bener ya? Bener. Gak gila aja udah hoki gitu. Gitu kan. Nah jadi kalau dipikir-pikir apakah kerasanya very lonely? This road itu cuman kamu yang harus rasain. Orang-orang merasa kayaknya aku sendirian loh, gak ada yang ngerti loh. Tapi ternyata semua orang, semua leader ngerasain hal yang sama sebenarnya. Yes, itu menarik ya. Jadi walaupun sebenarnya kalau ditanya pinginnya punya backing orang-orang gitu ya, pingin juga ya, punya backing siapa gitu. Tapi unfortunately nggak ada. Jadi backingnya jadi Tuhan. Nah, tapi tadi persis banget sih Tia. Kadang-kadang ngelihat orang, I also realize this waktu join community juga, beberapa community. Berarti pentingnya tuh mungkin bahasa kerennya apa ya, network dan sharing dan sebagainya in either community or not lah. Tapi itu actually sama bener yang Tia bilang, hampir semuanya itu ngerasain hal yang sama gitu ya. Dan apalagi aku sekarang mulai punya kayak 2 atau 3 orang mentor lah dari Endeavor, one of the community yang I join. Mereka udah orang-orang yang senior gitu ya, pengalaman banyak, udah pernah bikin bisnis, pernah juga manage company yang top 100 di Indonesia gitu ya. Interestingly, semua ngomongnya sama, dan terlepas karirnya itu di profesional banget ataupun entrepreneurial banget ya. Lucunya ya, mereka itu rata-rata bilang bahwa entrepreneurial qualities itu is still very very important everywhere. Mereka bilang kayak your conflict tadi ya juga thoughtful untuk mikirin ini yang mana, terus kemudian cari clarity, terus being proaktif, punya values yang benar gitu ya. Itu is always translatable everywhere. Always. Mau jadi profesional, mau jadi entrepreneur, mau apapun gitu ya. It's always carries well. Nah, aku pengen balik lagi nih. Kalau tadi si Yosia bilang kan, Jessica tadi sangat deket sama customer. Ya, ini Jessica yang my wife kan ya? Iya, Jessica yang soalnya banyak. Di company kita aja ada 3. Gitu ya. Terus in my family juga, kan punya 2 koko ya. Dua-duanya married sama Jessica juga. Jessica, Kevin, itu nama-nama template betul. Memang kan. Iya, tapi bayangin ya, satu keluarga cowok 3, istrinya semua namanya Jessica. Mungkin kalau punya anak lagi, aku harus Jessica. Udah pasti enggak mah. Meritnya harus Jessica. Udah pasti jangan loh. Nah, kita balik ke cerita si Jessica yang tadi sangat dekat sama customer, Tia yang tadi harus ngantri faktur dan lain-lain. Terus tadi kita juga sempat ngomong every leader itu merasa kesepian gitu kan. Is that one of the reason kenapa kita bikin Unfold? Oh iya, ini baru ingat ya, kita ada event Unfold di Oktober 15. That's one of the reason, betul ya. Karena kita pingin ngelihat teman-teman ini juga bisa saling tukar pikiran di satu wadah gitu ya. Dan juga wadahnya ini disiapkan oleh kita yang sangat merasakan dan menjiwain itu juga gitu loh. Not to mention kita juga akan put more lights on the B2B side, bukan cuma on the B2C side. B2C juga ada, tapi biasanya kan B2C lebih sering dibahas di mana-mana ya. Jadi yang the B2B side kan biasa lebih jarang, itu juga pengen kita lebih angkat. Tapi semangatnya itu on teknologi, di mana kita sama-sama mau maju kan pasti pakai teknologi ya. Untuk bisa implement better system, better operational mindset, better strategy gitu ya. Tapi at the same time kita pingin orang-orang ini bisa tukar pikirannya deep juga, gitu kan ya. Dan nggak kehilangan core value-nya lah, gitu. Nggak kehilangan hati. Jadi boleh maju, boleh canggih, tapi nggak usah jangan kehilangan identity dan value sih yang kita pingin. Nah, Unfold besok ini kan kita kemarin aku sempat lihat dikit nih tentang Unfold kan. Itu yang datang jadi pembicara itu ada menteri kan. Oh iya, betul. Ada direktur bank gede-gede gitu kan. Terus masih ada lagi content creator. Ada lagi yang business owner. Kayaknya
nyampur banget nih, spektrumnya gede banget gitu. Nah, sebenarnya yang kamu mau tarik dari beberapa narasumber ini dan semuanya dari macam-macam itu red thread-nya di mana sih, benang merahnya? So sebenarnya jadinya itu ini sih, dia kita itu orang mungkin sekarang sebenarnya udah banyak yang puji Tuhan ya kenal Paper gitu, tahu Paper apa sebagai one of the leading ones on the market gitu ya. Menurutku justru itu ya benar, kita ada happy ya, bangga dan happy, berarti milestone-nya tercapai itu certain degree. Tapi buat kita itu another responsibility sih. Ya mungkin sama kayak teman-teman kalau sebagai influencer dan sebagainya kan punya semakin gede semakin besar responsibility-nya ya. Kita ngeliat responsibility kita apa sih? Adalah make sure industri-industri yang terkait ini, bisnis di Indonesia, kita ngurusin bisnis ya. Customer kita juga semuanya bisnis. Itu semuanya bergerak ke arah yang bagus. Kita ingin punya tanggung jawab moral juga gitu. Bergerak ke arah yang bagus, canggih, berintegritas, value-nya oke. Nah, untuk melakukan ini kita sadar kita harus merangkul banyak elemen ya. Baik business owner-nya sendiri obviously, itu kan user kita ataupun calon user kita ataupun bukan juga nggak apa-apa. Termasuk juga praktisi-praktisi in between ya, business owner dan influencer tadi, termasuk large enterprise yang beberapa mungkin udah customer kita, beberapa juga bukan. Terus kemudian aktor-aktor di pemerintah juga, elemen pemerintah. Karena kita lihat semua ini harus jadi satu kesatuan ekosistem yang kita mau arahin ke arah yang bagus. Gitu sebenarnya. Jadi menurut kamu untuk kita mau bangkit sama-sama itu harus collectively gitu ya? Nggak cuman kita pintarnya di bawah doang nih, tapi kita nggak sampai atasan juga nggak bisa gitu ya. Jadi kita itu pingin apa? Bikinnya benar-benar apa ya? Lebih kayak selebrasi gitu, tapi juga ngumpul bareng, juga thought leadership untuk dorong diskusi yang positif sama-sama. Karena kita juga bakal share tentang what is the latest technology yang bisa dipakai, tapi juga nggak ngambang-ngambang doang ya, juga event bukan cuma dari kita ya, bukan cuma dari Paper, juga partner-partner kita kayak banking, ada Visa, Mastercard gitu-gitu ya, itu juga akan dibahas di situ. Benang merahnya tadi, kita sama-sama pingin memajukan industri dan industri bisnis, industri pembayaran juga di Indonesia in the right way. Karena kenapa kok bilang in the right way? Karena ya unfortunately banyak nggak right way-nya sih gitu ya. Mungkin teman-teman tahulah ada case-case yang soal mau dari korupsi, mau dari judi online, terus judi online digabung pinjol gitu ya, jadi lingkaran setan dan sebagainya. Not to mention volume-volume nggak jelas gitu ya. Memang itu real dan benar di banyak industri dan industri pembayaran apalagi ya. Nah, so kita mau make sure hal-hal ini bisa kita dorong ke arah yang positif. Gitu sih. Nah, temanya Unfold besok ini kan rooted in legacy, rising with technology kan. Nah, kalau kita bilang legacy itu kan berarti something traditional, something yang udah dari sononya kita terusin gitu kan. Nah, ini kontradiksi sekali sebenarnya sama teknologi. Yang teknologi rasanya di future, legacy sebenarnya di past. Ini kontradiksi ini gimana nih maksudnya? I'm the type of person yang ngelihat kontras itu yang bikin sesuatu itu bagus atau cakep gitu ya. Kita pun bikin Paper sebenarnya is a contradiction the way we see it ya. Contradictionnya kenapa? Karena kita bikin aplikasi yang menurut kita canggih dan lengkap, tapi nggak harus susah dipakai orang dan juga nggak harus mahal, ya kan? Karena orang biasanya menggambarkan kalau bikin aplikasi yang kayak ERP lengkap semuanya harus susah, harus mahal. Nah, kita pingin always challenge that notion. Emang benar kita nggak bisa bikin sesuatu yang bagus, murah, tapi gampang dipakai, gitu kan ya. Contoh kita suka terinspirasi sama Google ya. Google is a very powerful software. Ya kan, orang mungkin nggak realize itu. It's a very very powerful software. Gratis tuh, ya kan. Gratis, murah gitu kan ya. Dan gampang pakainya, orang tinggal ketik semua terjadi. Nah, so we are a believer of that concept sih. I'm a believer of that. Jadi in the first place, aku suka hal-hal yang kayak kontras gitu ya. Karena that's what we believe. Nah, jadi bikin Unfold ini, aku sendiri pribadi juga merasa kita sebagai orang atau company bikin sesuatu maju, keren, canggih ya. Kenapa sih harus dianggap bahwa yang canggih itu adalah yang yang canggih itu berarti harus melupakan value, melupakan tradisi dan sebagainya. Kita ingin kasih jawaban, enggak kok. I think you can be a good person
punya very strong value and integrity, tapi bisa very advanced in technology. And I think ini agak challenge mungkin notionnya dunia barat sedikit ya. Dimana dunia barat orang lihat, oh lihat tuh negara barat tuh maju tapi kayak nggak ada value-nya. Ya kenapa nggak? Mungkin kita jadi negara-negara timur jadi contoh yang maju tapi value-nya kuat. Dan don't think itu dua sisi koin yang harus dipilih ya. Kenapa harus begitu? Bisa jalan-jalan sama-sama harusnya bisa ya? jalan sama-sama, bahkan bisa enhance. Nah, kalau misalnya teman-teman yang dengerin nih, yang harus ke Unfold tuh sebenarnya siapa sih? Yang datang ke acaranya? Oke. Sebenarnya harus ke Unfold adalah teman-teman yang sesimpel ya, nanti ya punya interest in the intersection of technology sama bisnis. Apalagi kalau mungkin ada interest juga soal hal-hal yang lebih jarang dibahas kayak B2B gitu ya. Terus kemudian juga ini, tapi juga pingin merasakan tukar pikiran dan keseruan yang sama. Karena kita bikin Unfold ini nggak mau kayak typical boring conference gitu ya. Enggak, kita bikinnya ada beberapa uniqueness di dalam, tapi belum bisa spill terlalu banyak di sini gitu ya. Jadi pengen sesimpel itu sebenarnya. Tapi lebih spesifik mungkin teman-teman juga yang pelaku industri di bisnis maupun di large corporate professional, please come and share gitu and ngobrol. Kita ada sesi networkingnya juga, dan juga bisa nyerap apa yang jadi industry leaders, thought leaders ini lagi lakukan. Kita bisa implement lebih cepat, bisa segera bikin industri dan ekosistemnya maju. Berarti ini acara nggak cuma nguntungin yang datang, tapi sebenarnya Paper juga dapat banyak banget ya. Ternyata yang mereka pikirin di hati tuh sebenarnya kalian bisa bikin solve their problems gitu ya. Iya, pastinya betul sih dia. Kalau itu jelas ya, kita memang kita sendiri pun more than happy untuk ngadain ini gitu ya, karena acaranya kan pertama kali sih memang kita ngadain yang conference semasif ini. Sebelumnya kita udah sering ngadain sama user kita gitu-gitu juga. Biasanya sekitar 200-an orang, 120 orang gitu ya. Tapi ini yang memang benar-benar sampai skalanya ke ribuan. Berarti gitu. Tia-tia yang sama kayak aku dulu ya, yang peda motoran, ini mochi gue kapan dibayar? Nah, kalian harus ikut. Boleh banget ya, boleh banget. Kalian harus ikut. Apalagi kan di situ sekalian ada bahkan pemain industri kayak bankingnya gitu ya. Memang kita semua partnership sama bank dan Visa, Mastercard gitu official semua. Jadi sekalian ditanya, mah boleh-boleh banget karena kita nggak ada yang perlu disembunyi-sembunyiin. Oh, boleh tanya ini nggak gitu nggak? Enggak lah, ngapain, kita mah candid aja. Kita nggak pusing. Ternyata possible ya, kita collectively maju bareng-bareng tuh sangat possible ya. Semoga possible. Memang realitanya mungkin nggak sesimpel itu, tapi kita hope the case. Tapi tadi digaris bawahi kan sama Yosio waktu ngomong itu, integritasnya tuh digaris bawahi, value-nya nih garis bawahi nih. Kita kayak barat capitalism gede banget nih, apanya bisa. Tapi integritasnya ada nggak nih? Value-nya bener nggak nih? Ini gitu kan. Kenapa menurut kamu titik beratnya tuh di sana sih? Ada dua layer ya. Satu mungkin personally, aku orang yang dulu dekat sama my late dad sih, yang udah meninggal. Jadi dia orang yang selalu ngajarin kita untuk punya value ya. Memang dia kan dulu Kristen gitu ya. Terus kemudian dia juga khotbah lah di beberapa tempat sebagai PDP gitu ya, pendeta membantu. Jadi dia itu selalu ngajarin kita, kadang kayak cerita Alkitab lah, apalah gitu-gitu ya. So I feel I owe it to him, karena sekarang dia udah nggak ada, jadi malah nggak bisa tawar-tawaran gitu kan. Untuk maintain a good core value sih. Ya. Maintain a good core value, integritas yang oke. Karena I remember him to be so, ya. And I want myself to be remembered mungkin by my kids or whoever yang I impact sebagai orang yang punya integritas sih. Atau punya value yang jelas, prinsipal yang jelas. Itu satu, personally for me ya. Tapi kedua, I also see gimana problematik dan susahnya kerja dengan orang yang nggak berintegritas sih. Itu yang aku merasa kayak, wah ternyata bisa sampai kayak gini ya. Ada isu-isu itu bisa sampai kayak gini, kayak gitu. Ya apa ya bahasa kerennya zaman sekarang, toxic gitu ya, dan sebagainya gitu kan. Yang hal A dipelintir jadi B, jadi C, jadi D gitu ya. Dan itu nggak nyaman sih ya. Di company itu jadi kayak situasinya sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Dan orang ya jadi ya kayak tadi Tia bilang ya, curiga, terus saling curiga, saling menjatuhkan, saling apa. Padahal kalau kita founder loh ya kan, masa pusing sih siapa yang di company lebih kelihatan oke, lebih enggak gitu. Buat kita yang penting company-nya bener lah gitu kan. Company-nya jalan, kita happy gitu kan. Masa pusing divisi A, divisi B, divisi C. Be less care kan. Nah, that's the part yang I want to make sure the company itu gak ada begitu-begituan sih ya sekarang. Jadi
of course it involves hard decision. Sometimes kita harus lakukan A, B, C. Tapi I want to make sure kerja di company itu ya semuanya ngerasain value kita itu align. Nggak ada yang ngerasa harus begini, harus begitu. Tapi kan ini kalau karenanya kan aku tuh orangnya lumayan pikiran jelek dulu. Oke. Ini kayaknya perlu belajar dari Yosia ya. Gue perlu puasa mutih nih kayaknya supaya pikirannya gak jelek dulu. Tapi that's my defense mechanism, right? You're talking about integrity, tentang oh ya kita semua ini mau maju loh. I don't care siapa yang toxic nggak toxic, yang penting kita maju. Ini kan harus do collectively kan. Yang punya value, yang sudah selesai sama egonya sendiri. Kalau cuman Yosia, teman-teman main kamu nggak gitu, ya akhirnya kamu akan capek sendiri. Setuju. Bayangannya ya, kita ini mau perang nih. Yep. Itu musuh udah di depan mata. Kita masih kita mau perang. Ini gue ditusuk nggak ya dari belakang ya? Yes. Ini temen sama lawan nih. Nah ini kan you have to do this collectively. Sedangkan manusia se-fragile itu egonya, ya kan? Itu masih tim nih. Apalagi kita bilang customer. You're talking about integrity gitu kan. Gue mau survive. Go hell with integrity. Menurut kamu balance-nya di mana nih? Pertanyaannya dalam juga nih dia. Nah, mungkin kalau aku ya udah punya semacam decision sekarang gitu ya, atau firmness bahwa kalau di dalam company kita udah pasti gak bisa tolerate kalau di dalam company ya. Jadi mau level apapun, mau level direksi, mau level VP, mau level manager, kalau kita lihat core value-nya udah deviate gitu ya, dan tahu deviate-nya dari mana, memang kita sekarang udah lebih coba implement lebih detail lagi dan definitif lagi bahwa value kita itu contohnya kan user is our boss ya. Ya berarti user is our boss, harus visit user. Aku mengharuskan head VP C-level di company-ku sebulan sekali harus ketemu user. Nah, di absen gitu ya. Nanti ditanyain di meeting besar dan sebagainya. Dan kita bisa tahu kalau dia nge-bullshit atau enggak gitu kan. Karena aku sendiri lakukan, jadi tahu kalau jawabannya ngambang-ngambang nggak jelas ini nggak mungkin ya beneran ketemu user kan. Nah itu kita mark, kita masukin ke performance management. Ya. Jadi kalau memang ada yang nggak sesuai, nggak jelas, kita keluarin. Ya. Mau level apapun, and we did. Nah jadi hal-hal kayak gini tuh kalau di internal kita sekarang sih zero tolerance. Ya. Zero tolerance. Karena menurut kita terlepas dia mau dibilang jago atau mau dibilang ngapain segala macam, doesn't matter. Kalau things nggak align itu ya kayak kamu bilang, kita nggak bisa perang dengan orang di belakang siap nusuk itu. It's something yang apalagi di dunia startup ya, kita harus gerak cepat sebagainya gitu-gitu nggak bisa. So itu satu. Tapi kalau di market nih, ya memang di market itu ada balance-nya lebih berasa ya. Balance-nya lebih berasa di mana masa kita semua orang kita langsung kasarannya kita langsung tembak, langsung ngomong gitu, langsung kita bilang oh ini nggak bener nih, nggak bisa ya, nggak bisa juga gitu kan ya. Karena itu udah di luar company kita ya. Kayak sama customer contohnya gitu ya. Kadang-kadang ada yang minta apalah, minta ini. Tapi ya memang kita lean on the side yang less compromise sih. Ya. Kita sebagai paper lean on the side yang less compromise. But I'll tell you bahwa ini nggak naif ya. Bentar. Masuk sebentar nih. Nah, ini nggak naif kenapa gini? Karena kita contohnya nih, ada customer ya. Kita share aja lah ya. Misalnya cuman pakai paper, pinginnya dapetin miles doang gitu ya. Dapetin miles sebenarnya nggak apa-apa, kita nggak anti ya. Tapi dapetin milesnya tuh udah mulai aneh-aneh gitu ya. Transaksi yang muter-muter nggak jelas banget, yang cuman di abuse lah pokoknya, yang nggak jelas nggak beneran buat business use case. Ya kita akan kasih warning, tapi terus kemudian kita educate. Loh, kenapa sih lu harus kayak gini? Padahal kita tahu dia punya bisnis misalnya. Padahal kalau lu beneran bayar buat bisnis, dan kita memang fraud detection-nya sekarang tambah canggih. Jadi kita tahu biasanya kalau orang nggak jelas, mau muter 5 kali kita tahu, tetap ini balik lagi. Nah, jadi intinya kita mention, kenapa sih lu harus gitu? Padahal bisnis lu kayaknya transaksi sebulannya bisa miliaran gitu kan. Lu kalau cuman pakai buat your business aja, sebenarnya udah cukup dapat point miles dan sebagainya, udah bisa. Bank juga happy aja gitu kalau nggak abuse kan. Nah, kita akan warn seperti itu, ya. Nah itu firmness-nya tapi warn-nya juga jelas. Nah kalau dia memang calibrate ya udah kita biarin Kalau enggak ya baru kita block lah atau apa gitu. Sampai bisa kamu block terminate nggak bisa ya, pakai gitu. Iya lumayan ada bukan cuma 1-2 ya. Apalagi yang tahun 2023 ke 24 sih lumayan banyak sih. Karena kamu ada growth segitu pasti yang abusing this lebih sistem pasti banyak juga. Bener. Jadinya kita 2023 24 lumayan banyak sih kita blok-blokin. Nah, itu contoh ya kalau ngomongin integrity sama ini. Karena kita juga tahu
kita dan teman-teman banking pun sama-sama nggak ada yang mau di-abuse. Yeah. Baik mereka chipin promo maupun kita chipin promo, gitu ya sama-sama lah kita tahu. Dan kita ngomong dengan jelas ke teman-teman banking, jelas itu bukan intention ya gitu. Kita harus make sure ekosistemnya oke. Nah, itu satu contoh. Contoh lain Tia, kalau di industri, memang kita kan di industri pembayaran ya. Yeah. Industri pembayaran itu banyak banget ditawarin orang volume-volume yang nggak jelas. Dan ini real ya, tanya aja siapa aja yang di industri pembayaran pasti pernah ngalamin dan tahu. Ditawarin 1 triliun sebulan lah, ditawarin 500 miliar sebulan lah. Dan biasanya tanda-tanda anehnya itu kalau mereka udah mulai nawarin margin yang aneh-aneh gitu. Ini gue kasih lu nanti marginnya 1% gitu. 1% lebih gitu. Kita kan tahu di dunia payment marginnya berapa. Ini kok aneh banget. Ya kan? Pasti ada apa-apanya dok ya kan. Kalau enggak kita kan tahu rate-rate di kasino aja kurang lebih berapa gitu. Kalau buat percentage ini ya. Nah, jadi buat aku itu aneh kan. Memang benar secara bisnis tuh bisa nambah volume, bisa nambah revenue gitu ya. Tapi my decision so far kita gitu-gituan nggak mau sih. Ya, kita selalu nggak mau. Bahkan sampai ada orang dunia pembayaran lain bingung sama paper nanya, kalian masa nggak ada sih orang khusus yang begini-begini yang ngurusin gini-gini yang agak hitam-hitam begini? Nggak ada, beneran nggak ada. Beneran nggak ada. Kita choose to not to do that. Dan itu memang intentional. Tapi I'll tell you nggak naifnya di mana ya. Karena buat teman-teman semua yang mungkin juga tahu ataupun pakai sistem pembayaran, aku selalu ingetin cek yang benar gitu ya. Investornya siapa? Apa kondaknya kayak gimana? Karena kalau itu company kurang beres di situnya, banyak kasus yang sudah terjadi di mana uang pembayarannya ini sama platform ini ya, anggaplah platform kayak kita ini diblok sama Kabareskrim, diblok sama polisi, sampai nilainya puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Dan itu kan kita kalau di industri tahu ya, kita tahu sih, tapi nggak enak kalau share di sini siapa-siapanya. Tapi case-nya apa? Ya simple, case-case pengambil volume scam, volume judol, volume apa dan lain-lain itu. Ya itu makanya nggak bisa diremehkan, efek bisnisnya itu ada ya. Jadi teman-teman juga efek bisnisnya buat kita, positifnya kita dengan bangga bisa bilang, lu orang nggak usah khawatir, duit di paper nggak mungkin hilang. Nggak mungkin, karena kita emang nggak main-main ke situ. Seperti orang mungkin menjamin kayak duit lu di BCA nggak mungkin hilang, kasarannya gitu ya. Kecuali kalau mungkin external attack atau bagaimana gitu ya. Kita sama, kita nggak mungkin, karena kita nggak main dengan. Berarti intinya integritasnya Yosia, kalau tadi sama tim ya, that's how you balance-nya di mana nih, boundaries-nya antara kebacot sama nggak kebacotnya tuh di mana, itu harus jelas gitu kan. Betul. Nah, kalau sama user gitu, ini bukan masalah Yosia ini orang baik hati makanya nggak mau terima duit ini gitu. But actually it's for your own good loh teman-teman, gitu ya. Jangan bodoh-bodohan, itu rate-nya lebih bagus nih, aman nggak? Iya betul. Banyak banget ini teman-teman. Kemarin bosan ketemu satu teman yang dulunya kaya banget, terus duitnya habis karena masukin ke bank-bank yang nggak jelas. Oke. Waktu itu yalah, di sana 12%, gila nggak mungkin, semua dimasukin sana itu kan. Ya kan kejadiannya mirip kan, ya, dulu kan, kejadiannya yang apalah insurance atau apa yang ini bisa kasih rate sebulan 10% gitu kan. Iya, nggak masuk akal kan. So teman-teman user ini harus juga tahu ya, if it's good to be true, it's usually not true. Iya. 90% of the case is not true. Udah nggak gitu. Tapi kalau misalnya kita tertariknya karena disuruhnya bagus nih, itunya apa? Dig deeper. Nggak amannya tuh di mana gitu ya. Betul, ya apalagi kalau ngomong pembayaran banking is the same. I think kita punya dari reason kenapa, maksudnya bahkan orang-orang kalau ditanya ya selalu kan pack-nya rate-nya paper biasanya. Bahkan yang mau jadi kompetitor kita segala macam, kok lebih murah sedikit dari paper atau begini. Ya cek yang bener itu subsidi silang dari mana misalnya gitu kan. Kalau subsidi silang dari tempat lain yang memang tadi aku bilang marginnya bisa 2-3% lebih, ya bener mereka mungkin untuk sementara waktu bisa lakukan. Tapi kalau long termnya ya aku selalu bilang orang ngerampok bank bisa kaya nggak bisa. Tapi ya itu hidupnya kayak ngerampok bank. Gitu kan. So kalau aku simpulin ya, jadi integritasnya paper ataupun usernya ataupun yang di dalam semua ini, you guys being integritas bukan karena orang baik hati ya, tapi kalian tahu for the long term kalau mau main finance ya harus aman. Dengan aman ya caranya digarisbawahi di integritasnya itu tadi gitu ya. Itu benar sih Tia, walaupun katanya orang sih aku cukup baik hati, tapi yang di luar itu actually it's being smart ya, not being baik hati ya. Tapi bener enggak, karena logically harus begitu sih, karena logically itu
bukan naif, makanya I mention tuh bukan naif, tapi ya I have a personal value memang align dengan itu sih. Ya, gitu. Oke. Nah, ini udah hampir pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Yosia. Mungkin pertanyaan agak berat-berat gitu ya. Oke, tambah berat ya tambah akhirnya. Emang tadi berat kan? Harus mulai bahas Indonesia Mas. Iya benar, itu yang saya mau tanyain gitu kan. Nah, kalau tadi kan ya gimana lu bikin unfoldnya semua diajakin gitu kan, dari atas sampai bawah kamu ajakin semua. So kalau aku lihat dari benang merahnya, kalau aku dari orang luar ya, kamu pengen gerakin ini semua sudut harus gerak gitu. Nggak cuman dari aku dan user, nggak cuma tentang aku atau kamu dapat apa, tapi kita semua, if we're doing our part, actually kita semua tuh akan enak semua loh. Itu kelihatan banget dari yang kamu susun ya, yang kamu ajakin semua itu adalah pemain-pemain kunci yang nggak bisa, kalau dia nggak main, kita semua nggak bisa jalan. Ini rantai banget nih, gitu kan. Nah, kalau kamu ngelihat secara rantainya ini ya, Indonesia punya small business, small medium enterprise gitu. Indonesia Emas yang kamu lihat gimana? Menurut kamu sebagai orang finance? Beneran Indonesia Emas ini pertanyaannya. Iya beneran. Okay. Supaya berat. Oke. Jawabnya harus hati-hati. Jadi menurut saya enggak. Gini, apa namanya? Kita di internal company suka agak bilang ada joke sedikit ya. Joke-nya adalah kalau kita pinginnya menuju paper platinum gitu ya. Kenapa paper platinum? Karena kalau kita kan di company nggak bisa kayak negara ya, growth-nya setahun 6%, 7%, 8%, nggak bisa dong. Seneng kan tim marketing di sini. Happy banget mereka kalau kayak gitu. Kita makanya harus berapa nih mintanya? Ya, kita harus minimal ngomongnya 50% ke atas dong, tahun ke tahun ya kan. Makanya menujunya paper platinum. Nah, tapi dengan kita sendiri dan kita semua ya, termasuk tadi teman-teman business owner yang di Indonesia, kalau kitanya semua grow 30%, 20%, 50% gitu ya, ya pasti negaranya ikutan grow. Ya karena akan nggak masuk ke professional linkage dan sebagainya. Jadi kita dengan melakukan hal-hal yang kelihatannya kecil ini in aggregate ya, sebagai SMB community bareng gitu, kita ngelihat ya the strength of a country. Saya pernah dengar quoting someone gitu ya, Pak Husodo dari Gunung Sewu. Dia selalu bilang the strength of a country itu adalah the strength of entrepreneurship-nya. Kayak bisa dilihat dari country kayak US dulu kan strong entrepreneurship-nya dulu, baru country-nya very strong. Cina juga sekarang strong banget entrepreneurship-nya, mungkin negaranya akan follow gitu. Nah, we always need to think of it that way. Dan kita believe kalau Indonesia ini strength entrepreneurship-nya kuat gitu ya. Dan happy-nya lagi ya Tia. Sebenarnya kemarin I just talk to Kementerian Ekraf ya, Pak Teuku Rifki, yang kebetulan juga nanti akan jadi salah satu speaker di Paper Unfold ya. I was pleasantly surprised, dan ini bukan pesan sponsor karena ada kamera dan sebagainya. I was genuinely pleasantly surprised how structured they are thinking about ekonomi kreatif and how detailed mereka ngomongin, ini numbers-nya begini dan spesifik. Mereka tuh ngomong kemarin kayak mereka ada allocate attention buat yang micro, dan juga ada allocate attention buat yang SMB beneran di tengah sama yang a bit bigger. Dan mereka bahkan specifically ngomong kayak maunya 80% di yang SMB and a little bit bigger, dan 20% baru di yang very very micro. Karena mereka bilang kalau yang dijagain cuma yang micro, gimana ekosistem yang ekonomi di sini malah melorot ke bawah takutnya gitu. Nah, itu align banget sama apa yang kita pikirin di paper. Nah, tapi hal-hal ini mungkin nggak akan jadi sesuatu yang luar biasa kalau kita nggak komunikasi. Ya. Nggak komunikasi, nggak jalin relationship in a positive way, bukan buat lobby-lobby yang enggak. Itu yang ingin kita dorong sih. Nah, ini semakin pentingnya unfold tadi itu ya. Iya, kalau bisa terupdate lebih cepat ya kalau dengan unfold dan sebagainya. Nah, tanpa jualan nih, atau jualan juga nggak apa-apa sih ya. Oh iya. Menurut kamu kalau orang nggak ikut unfold, mereka akan miss out apa sih? Miss out apa? Miss out kalau aku nggak datang emang kenapa gitu? Iya. By dia bakal datang nggak sih? Waktu itu kebetulan aku lagi di Canton Fair. Kamu di luar ya? Iya. Tadi mau bilangnya miss outnya nggak ketemu dia. Nah, soalnya ini pertanyaan personal. Oke. Tapi miss outnya ya pastinya tadi sih miss outnya adalah nggak ketemu dengan praktisi-praktisi industri, termasuk bahkan business owner gitu ya, yang sudah mendorong bareng-bareng teknologi di dunianya mereka dengan value-nya mereka gitu ya. Itu yang mungkin paling miss out, dan itu kesempatan untuk
sebenarnya saling tukar pikiran, kenalan, akses gitu juga ya. Tapi juga more importantly sama-sama share idea dan get the updates untuk apa yang bakal terjadi di Indonesia, terutama dunia bisnis maupun dunia pembayaran ataupun dunia kredit gitu ya, credit card dan sebagainya in the next 2 years, kalau boleh bilang gitu. Oke, so you guys kalau nggak ikut, you will miss a lot ya. Yes. Sebenarnya aku agak sedih nggak bisa ikut nih, Okay, Yosia. siap. Karena kalau aku tahu ya, sebenarnya meeting yang penting itu adalah meeting yang networking yang kayak gini. Setuju banget, yes. Gitu ya. Bukan yang panggung satu arah dari Iya, top ke betul. bottom gitu kan, ataupun tapi yang saling menggesek ini loh. Oh ternyata kamu kayak aku ya, loh aku juga loh. Iya, Itu betul. ternyata bisa loh. Nah itu tuh ternyata aha moment tuh terjadinya malah di sini-sini ya. Betul. Dan apa namanya, kita memang betul kita tetap ada model panel gitu juga, karena ada beberapa sharing yang I think is good to hear. Bahkan kemarin I was really pleasantly surprised ngobrol sama Pak Teuku Rifki juga, and I want him to ideally share that juga ke di teman-teman biar lebih jelas lagi, karena jelas mungkin teman-teman juga akan bisa tailor pemikiran juga soal pemerintah sebenarnya mikirnya ke sini kok, nggak mungkin bukan cuma yang ada di pemberitaan media aja gitu ya. Ini justru lebih langsung, lebih jelas. Terus kemudian juga gimana orang-orang kayak mungkin Cinta Laura gitu ya, ngebalance antara dia punya celebrity power dengan dia sendiri manage beberapa bisnis gitu kan ya. And I think user kita juga kayaknya ada, yang dari Surabaya juga ada ikut ya, si Unika ya, dari Dr. Soap ya. User kita udah lama tuh, udah 2 tahunan. Dia juga bisa share candidly mungkin gimana dia memajukan company-nya pakai teknologi dan sebagainya gitu kan. Nah jadi all of that in a very more condensed manner, terus juga nanti bisa ngobrol-ngobrol networking, I think is very very valuable. Jadi teman-teman jualan boleh nih, Yosia. Acaranya kapan? Oh iya, jualan. Udah nunggu kapan boleh jualan. Acaranya itu Oktober 15 ya teman-teman. Jadi di Kota Casablanca Hall. I think mau teman-teman dari mana aja, bahkan dari Jabodetabek ya, please do come definitely. Dari Surabaya pun more than happy. Kita juga punya user-user banyak, tahu user base Surabaya juga banyak gitu ya. Di Medan juga ada, di Kalimantan juga ada gitu ya. Jadi kalau bisa, harapannya kita bisa ketemu di Paper Unfold Oktober 15 gitu. Entry masuknya gratis? Oh iya, entry-nya di 750.000 gitu ya. Ada investment fee-nya, tapi I think it's gonna be worth it, dan kita pingin juga nunjukin value-nya kita di mana user is our boss gitu ya. Di situ hopefully bisa ketemu, hangout, sharing sama teman-teman di sana. Aku nambahin terakhir nih, Yosia, pengalaman pribadi aku. Jadi bagi teman-teman ya yang masih merasa kayaknya aku belum perlu loh sistem, kayaknya belum loh. Tim aku lumayan pinter kok udahan. Ya. Ini aku sempat cerita di beberapa kesempatan. Kan Mazuta Group ini sendiri kan baru 7 tahun, tahun ke-8. Mirip juga gitu ya, kita mirip berarti ya. Kita juga 7 tahunan, 8 tahun lah. Masuk tahun ke-8 kan. Nah, aku tuh kayak sempat kelabakan. Ini yang mau dimajuin mana duluan gitu, manusianya, sistemnya, atau apanya dulu nih. Gitu. Kayak so many things happening at once, yang mana duluan gitu. Nah ternyata aku tuh sempat dengar podcastnya siapa ya, aku lupa. Dia tuh bilang China itu bisa maju karena dia punya 3 tahap untuk memajukan negara dia. Nomor 1 adalah infrastrukturnya dulu. Karena kalau manusianya udah pinter, bisnisnya mau maju tapi nggak punya jalan, nggak punya airport yang gede banget, itu nggak mungkin bisa. Makanya kalau ke China, aku baru-baru lately 3 tahunan ini baru ke China. Kerja Ecovax ini aku nggak pernah ke sana. Lately 3 tahun 4 tahun setelah kerja sama mereka aku baru ke sana. Dan aku baru tahu, gila ya ini mereka tuh, aku di satu tempat namanya Suzhou. Suzhou tuh dekatnya Shanghai. Itu kota second tier city. Gate-nya airport itu sampai 200 sekian. Wow. Gate airport second tier city. Aku udah bilang, mau kita habis dari sini mau ke Beijing nih. Alah, naik pesawatnya 2 jam early, it's okay lah. Mereka bilang, nggak bisa. Di sana kamu di dalam airport jalan ke gate itu 1 jam. Seriously? Kayak nggak mungkin lah, emang segede apa gitu. Dan aku ngerasain beneran gede banget gitu. Dan ini aku kerasa berarti negaranya ini benar-benar nyiapin infrastrukturnya gila-gilaan. That's amazing sih. Ya, satu interesting dari infrastrukturnya dulu. Walaupun gate dia 200 sekian, yang dipakai cuma 60.
60 sekian. Yang yang lain lainnya masih belum ya kan? belum, Oh. tapi udah siap, udah Wow. disiapin gitu. Karena dia tahu Amazing. harus growth-nya akan ke sana, dia udah siapin. Hmm. Nomor 1 adalah infrastrukturnya. Hmm. Nomor 2 adalah sistem. Hmm. Nomor 3 adalah manusianya. Hmm. Dan lucunya, infrastruktur itu bisa jalan langsung, Hmm. tapi sistem dan manusianya ini harus barengan. Iya, that's fair sih. Yeah. Itu. Jadi kalau Hmm. misalnya kalian ya teman-teman yang merasa, oh aku belum siap timku, Hmm. atau sistemnya nanti aja timku pokoknya sudah ciamik kok. Iya. Ini harus barengan gitu loh. Hmm. Kalian merasa nanti timku udah pinter, udah punya tim IT, baru pakai sistem kesuwen. Iya, ketelatan. Ya kan? Kesuwen. Betul. Oh timku udah pinter kok, gak usah sim, mate. Iya. Ya. Nanti ujung-ujungnya malah nggak jelas. Nggak jelas. Benar. Jadi teman-teman yang masih ragu-ragu, I think datang ke Unfold kalian akan lebih tercerahkan ya. Hmm. Kalian akan lebih dapat Dan clarity-nya mungkin segitu bisa banyak orang. mencerahkan orang juga. Ya. Maksudnya kalau Mm-mm. kalian pun ada praktis-praktis yang bagus, ya kita juga bisa ngobrol di sana. Ya kita juga selalu belajar sih. Ya. Betul. Kalau Jadi kita saling belajar. punya pain di mana, sampein ke paper. 6 bulan dari sekarang kira-kira udah ada jawabannya Semoga gitu ya. Kayak kita kan Enak bikin banget. cross border juga gara-gara inputnya user. Ya. Oh. Kayak dulunya kita cuma handle domestic transaction, terus kemudian banyak user bilang, kalian tuh udah bagus nih, keren nih bisa handle domestikku, aku oke. Tapi my business itu sebagian besar import gitu Iya. kan ya, dari luar negeri. Mm-mm. Bisa nggak sih kalian bantu ke sana? Ya udah kita bikinin. Nah, kita bikin paper cross border XB itu mungkin baru 4 bulan lalu ya rilis. 4 bulan lalu. Jadi teman-teman langsung aja join ya acaranya paper. Kira-kira ntar teman-teman boleh komen nih, aku udah datang Ci, gimana ceritanya? Ya kita ngobrol-ngobrol di komen gitu ya. Boleh. Thank you so much Yosia udah datang. Thank you so much as well. Datang. Thank you for hosting juga. Thank you. Thank you. So see you teman-teman.